Srineng, Kelurahan Guosari. Wah, berarti ini sudah dekat karo nggonanu pengolahan sampah. Marata dulur, padha nyambut gawe sesuai kapasitasnya dewe-dewe. No. Wes kuang ngene wae. Nak ringkes to ini. Weh, Heru. Apa? Jor, itu sampah mau diapain dong? Tak guang to, Mas. Iki tak guang. Wis ora dienggo apa? Ya jenenge sampah ra kanggo ya diguang ber. Ngene lho. Gumbal barang nang kono. Njur engko nek udan kepiye? Udan ya wis men ngopo? Wong sampah sing jero jaba omah kok. Welah, cah kira dong tenan. Engko nek udan iki ganggu lingkungan njur ambune kathok-kathok reget barang nek udanan gak ambune wis ra enak-enak kae kok. Ah ya men wong ya ning kene iki ya omahku ya wis ben tak buang kono kok. Welah, angel tenan bocah iki. Ru. Heru. Aku tak omong rungokno. Asem ki. Kene arep omonge malah bablas. Tolo. Aduh. Sopo iki? Mas Angger. Aku nek ora trimo tak baleni apa piye? Boten. Mas Angger, asinten pundi? Aku arep nyang omahmu. Omah kula? Anggon sampah? Mas Angger. Mas. Inilah kawasan Guosari, Kapanewon, Pajangan, Bantul. Kawasannya berbukit-bukit. Kalau pas kemarau terlihat gersang, kering, garing. Di sini kita akan belajar bagaimana mengelola sampah yang baik. Di sini sampah-sampah limbah-limbah diolah dan ternyata bisa jadi berkah loh. Setiap pagi dan sore bisa kita temui armada mengangkut sampah berseliweran di wilayah Guosari. Armada ini bagian dari layanan pengambilan sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Guosari atau disingkat GoSari. Layanan meliputi sampah rumah tangga, toko atau tempat usaha, perusahaan atau perkantoran. Saat ini lebih dari 500 nasabah sudah dilayani. Dalam layanan pengolahan sampah, BUMDes GoSari malah sudah menerapkan inovasi aplikasi di HP, jadi mempermudah warga desa Guosari. Digitalisasi tidak hanya dimanfaatkan untuk layanan sistem administrasi dan birokrasi di Kelurahan Guosari. Warga desanya juga sudah memanfaatkan digitalisasi dalam mengolah sampah. Warga desa yang ingin menyetor sampah yang sudah dipilah secara mandiri tinggal mengakses aplikasi GoSari. Pengolahan sampah GoSari baru didirikan tahun 2019, meski demikian sudah punya mimpi besar untuk bisa mandiri. Kegiatan ini sebagai implementasi nilai adiluhung Jogja yang mana ada falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawono. Bagaimana kita memperindah alam, merawat jagat ini. Nah, implementasi itu coba kita ejawantahkan dalam kegiatan di pemerintah Kelurahan Guosari, terutama di Badan Usaha Milik Desa Guosari, bagaimana kita menyediakan jasa pengambilan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Nah, ini adalah upaya kita di Kelurahan Guosari agar falsafah yang atau nilai-nilai adiluhung yang ada ini bisa kemudian kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata, dalam wujud nyata. Ya, ini adalah dengan pengolahan sampah salah satunya. Ini adalah apa ya? Ya, semangat kita bersama aja untuk kemudian menjaga nilai-nilai luhur Ngaju Jogarta yang istimewa ini.
Jadi kaitan dengan pengolahan Dinggosari ini kan kenapa kita mengambil BUMDes, karena amanah dari Undang-Undang Desa, badan usaha milik desa ini adalah bagaimana memberikan profit dan benefit. Nah, kita ingin mencari keuntungan namun juga memberikan pelayanan atau kebermanfaatan sehingga sampah ini menjadi salah satu yang tadi kita kembangkan. Yang kedua, teman-teman BUMDes melakukan satu penjemputan, yang kedua ada pemilahan. Jadi sampah-sampah yang ada ini kan ada yang sudah terpilah dengan baik dari sisi rumah tangga, ada juga yang belum terpilah. Sehingga teman-teman BUMDes memilah menjadi 3 bagian. Bahasa mudahnya itu terpilah menjadi rosok, bosok, dan popok. Nah, bosok ini yang kemudian teman-teman ini dikelola untuk menjadi maggot maupun kompos. Rosok ini saat ini kita baru menjual lagi nilai ekonomis dari rosok ini. Kemudian yang popok yaitu ada pampers, kemudian pembalut dan lain sebagainya ini saat ini sedang kita pisahkan gelnya, kemudian kita selesaikan menggunakan insinerator. Nah, dari 3 jenis pemilahan ini tentu ada yang menghasilkan dari sisi popok, dari sisi organik tadi itu bisa menghasilkan keuntungan yang bisa untuk menghidupi operasional maupun teman-teman pelaksana dirigasi dari BUMDes. Jadi hal yang ingin kita sampaikan delivery kepada masyarakat juga bahwa sampah yang selama ini kita memandang menjadi masalah itu juga bisa menjadi berkah dari sisi pengolahan ekonomis dari pundi-pundi rupiahnya. Si sholatu baik-baik kedatanganku. Panas ya. Datang dari rumah, saya naik sepeda mini. Tiba-tiba aku malah kesandung. Iki lho. Kok diobong itu gimana sih? Lah pripun lah niki nek mboten kula obong niku ketongan ndi ya, Bos? Ngene iki kosok bali ini justru nek dibakar. Belosnya, asapnya itu kemana-mana mengganggu lingkungan. Lah kan iki ning omahku dhewe pemampun kudu pacuk-pacuk dhewe kok, Bos. Ya ora ngono kuwi. Lah njuk pripun? Iki dikumpulkan, sampah iki dikumpulkan rasa diobong, njur engko kena dienggo pupuk kompos. Iso dienggo rabuk. Godhong niku? Ya iso. Nggih rabuk-rabuk niku. Iya, nek biasane ngen kula urea, Bos. Walah, sing iki malah jenenge pupuk organik. Oh, saya nggih, Bos. Lah cecok. Walah, lha kuwi tak takon. Alang yo katrok, Bos, kula ki lha wong desa saso ngerti ning pasar ngomah ngono ora pengalaman blas, Bos, kula. Wis sing urung kadung diobong, dilumpukke. Njur dienggo gawe pupuk kompos. Oh, nggih, mengke kalih. Nggih warga iki kula sanjangane nek ternyata godhong-godhong niku saged nggih pupuk organik. Lah njur niki acarane napa syutingan napa niki, Bos? Walah, ora dong tenan. Ki lho, delokan ki lho. Pokoke pundi? Sobot iki lho kamera sing kono. Oh, riko. Sobot desa sugih sedulur sugih wawasan. Ayo. Sobot desa sugih sedulur sugih wawasan. Selak belos ben kayak anu. Iklan. Armada pengumpul sampah akan menuju ke TPS, tapi bukan TPS nek pemilu kae, tempat pemungutan suara. Nah, kali ini adalah tempat pengolahan sampah milik BUMDes Gosari. Tempat pengolahan sampah ini buka dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Wah, kayak jam kantor ya. Rata-rata 4 ton sampah yang tiap hari masuk ke TPS Gosari. Di sini sampah dipilah-pilah, dibedakan antara sampah organik dan non-organik seperti plastik dan sebagainya, sampah residu dan juga rongsok. Untuk lebih jelasnya mari kita temui Pak Kepala UPT-nya. Mas Nur Muhammad Nur Muntaha. Nah, Halo, Mas Angger. Mas Nur. Nggih. Gosari itu kan tempat pemusnahan sampah tembungnya.
Nah, bayangan saya nek tempat pemusnahan sampah iku niku yo akeh sangkrah-sangkrah sik ngembah ra karo-karoan bareng tekan kene kok resik. Lah itu sudah dikemanain sih? Sampahnya. Nggih. Nggih, jadi sebenarnya Gosari ini tempat pengelolaan sampah tepatnya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi sampah itu dimusnahkan. Jadi tidak hanya dimusnahkan, kita juga mengelola. Jadi kita bagi sampah itu menjadi 3 bagian, Mas Angger. Oh, ora kok dicampur ngono wae to? Wah, mboten. Napa mawon niku, Mas? Nah, ingkang sepisan. Nggih. Bosok, rosok, popok. Lagi krungu aku, Mas. Ah, Apa Jal? Bosok, rosok, apa Mas? Popok. popok. Wah, Nggih. niku napa, Mas? Jadi kita mengganti istilah yang tadinya itu pakai istilah yang ngetren itu kan organik, Oh, organik. anorganik, dan residu. Residu, ya. Nah, setelah kita berjalan melakukan pengelolaan sampah ini, bahasa-bahasa seperti itu kita terapkan di pedesaan, itu susah diterima. Bener mulane ditranslate neng basa Jawa ben sobat ya didelok simbah-simbah Pak De. Cekne jawab ben tenang wae, pokoknya ngerti artine, tenang. Aku ya wis kaget lho. Istilah anyar iki. Nggih, pripun niku napa mawon? Ya. Basa, rongsok, Popok. 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 Bosok itu lebih didominasi kepada sesuatu yang 2 hari membusuk, artinya lebih di sisa-sisa makanan. Oh. Kemudian rosok itu terjemah dari anorganik, yaitu rosok sudah dikenal masyarakat itu yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya. Misal botol kemasan minuman, Air mineral. air mineral, kemudian kertas, kardus, terus plastik-plastik yang lain termasuk plastik daun kayak kresek dan segala macam. Nah, itu masuk kategori rosok. Kemudian yang popok itu kan pengganti bahasa dari residu. Itu misalnya kayak pampers, kayak pembalut, kain dan masker. Nah, nanti yang masuk kategori bosok atau sisa makanan kita kelola lagi di sebelah sini, nanti ada namanya pengelolaan maggot. Jadi untuk pakan maggot. Magot ngerti ora? Nah, maggot itu Maggot pila sing Belatung, uket-uket. uget-uget. dari hasil maggot itu akan dijadikan apa, Mas, nanti, Mas? Maggot itu dipergunakan Ya, untuk dari sampah yang Nggih. 2 hari membusuk tadi untuk pakan maggot, maggotnya itu untuk pakan ternak. Protein tinggi. Oh iya toh? Iya. Jadi nek Mas Angger, Mas Heru suka mancing, itu juga bisa jadi umpan mancing. Oh. Lagi viral sekarang. Oke. Ya. kowe seneng mancing toh? Oke. Engko tuku karo aku. Oke, siap. Nah, pun larang-larang lho, Mas. Terus niku iki sing makanan. Terus Bosok. sing anu. Nggih. Sing hubung-hubungan botol air mineral niku. Nggih, itu masuk kategori yang rosok. Nah, rosok atau anorganik itu kita langsung jual. Jadi nanti bisa kita kerjasama dengan pengelola yang lain, misalnya ada satu RT atau satu padukuhan yang mau melakukan pengelolaan juga, nanti kita akan transaksi, Mas Angger, Mas Heru. Jadi mereka mengumpulkan, nanti kita beli. Jadi tinggal media mana ya kan sudah gosong toh itu sudah Iya. jadi abu tuh. Belum, kalau yang rosok itu Nggih. belum dibakar. Oh. Kita jual. Oh. Sing Ya. botol-botol mau lho, Mas. Botol. Botol plastik. Kertas, Tinggal ya. tetemenge. Jadi bahasanya seko lemah balik lemah, seko pabrik balik ke pabrik. Itu yang nilai ekonomis. Nggih, ngono kuwi. Ya. Berarti bisa menghasilkan keuntungan juga nggih dari jualan Betul, botol. ya. Bahkan di sini kita pakai sebagai biaya operasional, Mas. Wis kena tinggal ragat. Sampun. Belum. Ya. Lah kae lho iso bangun kae. Bakoe koyo ngono. Layak. Baleke gede-gede kuwi bol cap botol air mineral. Nggih. Oh, Terus yang ketiga? Yang ketiga residu atau kita sebut dengan popok. Nah, popok kita di sini didominasi oleh pampers. Nah, pampers pembalut kain ini kan dijual juga nggak laku, dikembalikan ke tanah juga nggak bisa terurai. Pabrik ya ora gelem Pabrik nampa. nggak mau nopo. Nah, akhirnya kita bakar. Cuma untuk pembakaran ini nggak boleh liar, Gus Angger. Oh. Jadi kalau liar nanti kan emisi atau pencemaran udaranya tinggi. Polusi nggih. Maka kita butuh yang namanya mesin. Itu kita sebut dengan insenerator. 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 Guna tuku larang ya. Nggih, lumayan. Nek gawe dhewe iso. Gawe dhewe nanti bisa, tapi harus mengadopsi secara prinsip. Oh, Prinsipnya adalah butuh keseimbangan antara yang kering dan yang basah. karo ben ra mengganggu lingkungan
di sekitar. Niku tumbas pembakaran sampah niku nggih saking botol sing dijual wau niku. Niku mboten. Oh, mboten. Lah wis niku. Jebul larang, Mas. Berarti dari penjualan ketiga-tiganya, Nggih. niku ya wis mencukupi nggih. Alhamdulillah kami di sini itu kurang lebih baru sekitar 1 ton sampahnya per hari. Oh, per hari. Itu dikelola oleh 12 orang karyawan yang masing-masing sudah dipilah mana yang laku, mana yang bisa menghasilkan, itu kita konversi dengan operasional yang ada di sini. Nah, itu minimal, Bu. Ya, karena pekerjaan terberat di masalah sampah ini adalah dipilah, maka butuh banyak orang. Berarti minimal Mas Nur panjenengan ganjarane dhuwur iki. Amin. Amin, amin. Lho niki punadane. Punadan. Nggih, ngatur nuwun nggih. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Golek musola. Heeh, ya yuk. Mboten sida mancing. Proses pemilahan sampah menjadi hal penting karena dari situ ditentukan kelanjutan proses pengolahan sampah selanjutnya. Sampah organik yang biasanya dari rumah tangga atau rumah makan dimanfaatkan untuk pakan maggot. Maggot adalah belatung dari lalat hitam atau black soldier fly (BSF). Lalat BSF itu beda dengan lalat biasa. Maggot atau belatung itulah yang nantinya dapat dibudidayakan menjadi maggot dewasa untuk pakan ternak atau dilanjutkan budidayanya jadi lalat BSF lagi. Maggot sangat bermanfaat, tidak saja mampu mengurangi sampah organik, namun juga dapat menekan konsumsi pakan pabrikan sebab maggot dapat menggantikan pakan untuk ternak maupun ikan. Nun sewu Pak Ari. Ya, nggih pripun Mas Angger. Sebagai Kepala Dinas Ya. Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, mesti buneke padha kula. Arep buang sampah di mana-mana ora oleh. Jur gimana dong? Ya, sebenarnya kan kalau membuang sampah itu kan memang sudah ada tempatnya begitu ya. Kemudian sebenarnya kalau kita memahami Mas Angger bahwasanya sampah itu harus dikelola, sebenarnya ya kita tidak akan repot, tidak akan gagap dengan adanya kemarin penutupan TPA. Karena memang selama ini kan kita sudah terbiasa pokoknya nyaman, pokoknya yang penting bayar rampung urusannya. Nah, terus TPA-ne ditutup sementara rak terus wah kepiye iki. Nah, Prampung-prampung gek lengguane pinggir dalan Ya, maju wah lak ya. Ngambeng nih. iya. ora yo aku wis Iya, nggih. Jadi itu Mas Heru, sehingga yang belum siap, belum memahami, sehingga menghadapi situasi ini ya terus kalang kabut, akhirnya ben sampai ora nang omah ya terus tadi mungkin ada yang di tepi jalan, mungkin ada yang di pekarangan-pekarangan kosong yang itu secara tidak langsung itu akan mengganggu, merugikan orang lain. Dari Dinas Kabupaten Bantul sendiri, saniki pun gadah kagungan program napa Pak? Ben saged teredukasi, ben saged sampah itu dipilah secara baik, digunakan secara baik. Ya, jadi memang Mas Heru, pemerintah Kabupaten Bantul, jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu kan punya program strategis yang namanya Bantul Bersih Sampah tahun 2025. Bantul bersih sampah 2025. Jadi kalau Berarti- disingkat, Wah, nah ini kita Bantul pilih. bersih sampah 2025. Nah, program ini itu sudah diluncurkan pada tahun 2021. Oh, Jadi Bantul sebenarnya itu sudah apa ya? Nek wong cara dene wong ki ya wis Ancang-ancang. ancang-ancang ya. Cuman untuk menjadikan itu semuanya itu tertata, menjadikan semuanya itu berjalan sesuai dengan sistem ataupun sesuai dengan yang kita inginkan kan butuh waktu, Mas. Ya, tapi sebenarnya kita sudah sejak Oktober 2021. Berarti jauh hari sebelum Iya. saat ini iki wis menggali Nggih. sampah, jadi Ya. sudah Nggih. siap-siap. sadurunge kono ditutup Ya, malah. nggih. Lah contohnya kan kita berada di sini ini kan dalam rangka ini kan mulai kan sekitar tahun 2019-an. Terus kemudian kita dorong sehingga kan memang ya penanganan sampah ini
harus dilakukan oleh berbagai pihak. Ya bersama tadi kan singkatannya Bersih Sampah 2025. Lah bersama juga mengandung makna itu bareng-bareng kolaborasi. Jadi bareng-barengnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah kalurahan dengan Bumkal, dengan masyarakat, dengan perguruan tinggi. Kita ono cah KKN bareng iki. Ya, jadi dengan mahasiswa KKN, perguruan tinggi, dengan dunia usaha, jenengan mau nyebut ya, dengan dunia usaha dan sebagainya. Jadi memang harus bareng-bareng karena nek memang dipasrahke pemerintah tok ya ngurusi sakmene gedene itu memang ya butuh waktu yang cukup panjang nanti kita akhirnya. apresiasi pokoknya Pemda Bantul apa Bantul bersama sesuk untuk perpanjangannya ganti Bantul bersyukur Apa bersyukurin apa? bersih sampah tahun 2029 Ya tidak. Tambah anggarane. Jadi intinya kan gini Mas Angger, Mas Heru, jadi bersih sampah itu kan bukan berarti tidak ada sampah. Ya selama kita masih ya hidup, ya kita itu kan menghasilkan apa namanya, di aktivitas kita itu kan menghasilkan barang-barang sudah tidak kita gunakan. Ya kita misalnya di rumah mangsa yono turane, kita di kantor rapat yono sisane. Jadi bersih sampah itu bukan berarti tidak ada sampah, tapi sampah itu terkelola. Ya, yang mengelola siapa? Ya kita semua, ya pemerintah, ya Bumkal. berarti yang di cerobong asap ini pembakaran sampah nih. Nah itu mungkin nek apa ya? Nek istilah orang awam nyebutnya itu adalah pembakaran. Cuman nek istilah kerennya itu dia adalah pemusnahan. Pemusnahan, ya, betul. Pemusnahan dia dengan alat yang namanya ya insenerator. Jadi dibakar dengan temperatur tertentu, dengan ketinggian temperaturnya yang tertentu sehingga apa namanya pencemaran itu bisa dikurangi. Beda dengan nek gampangannya kayak wong anu meng totor biasa, dibakar secara natural, secara biasa itu berbeda. Oke deh, kalau Dengan begitu alat. Pak Kepala Dinas. Iya, Matur nuwun iya, sangat iya, ya. iya. Foto dulu dong. Foto dulu dong. Foto Foto dulu. Dah. Kapan meneh iki event mahal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Mas Toha dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul tadi, jelas sudah bahwa limbah sampah dari berbagai jenis yang biasanya terbuang percuma dan mencemari lingkungan, jika bisa diolah malah bisa menjadi sumber pendapatan bagi BUMDes. Heru, Apa Mas? buang sampah itu ada aturannya, ora gurun gugu karepe dhewe-dhewe. Kok nganggo aturan piye to? Barang ra kanggo kuwi nek wis rampung, guang wer lah wis to Mas. Walah ora dong tenan bocah iki. Piye to kok dikat iki pas emosine pas ape? Kuwi lho Mas, ketok kabeh iki lho krune kanca iki lho bocor. Wah, ketok wong pirang wong desa-desa ora tau ndelok syuting ya wis. Piye iki? Pindah lokasi. Pindah nggon ya wis ben iklan sik. Iklan sik. Kae. Heeh. Sari dikenal dengan sentra kuliner ingkung. Ayo, ada yang sudah tahu apa itu ingkung? Ingkung adalah ayam utuh yang dibumbui, disanteni, diungkep. Potensi kuliner ini tentu saja juga menghasilkan limbah, tapi di Gosari tidak masalah karena limbah-limbah sampah dari rumah makan, warung makan sudah dikelola dengan baik. Pemilahan sampah sejak dini dari rumah maupun tempat usaha akan mempermudah pengolahan sampah. Kuncinya adalah membangun kesadaran warga untuk mengelola limbah rumah tangga secara mandiri. Bantul Bersih Sampah 2025 memiliki target pertama agar pengelolaan sampah selesai di desa, yang itu berarti sampah dikelola secara mandiri oleh desa sehingga sampah tidak keluar dari desa dan tidak perlu dilimpahkan ke tempat pembuangan akhir seperti TPA Piungan. Hal ini bisa dibuktikan oleh Kelurahan Gosari lewat tempat pengelolaan sampah TPS Gosari. Sampah diolah malah jadi berkah.
Sampai resik, lingkungane becik. Sobat desa, sugih sedulur, sugih wawasan. Wahahaha. Sedulur sedaya, ternyata walaupun sampah, sangkrah, tapi kalau dikelola, dikemunah dengan baik, arep mikulei pokoknya. Semuanya? Oke? Oke. Indra, siap. Semuanya? Siap. Heru? Siap. Berarti acara sudah selesai. Lah terus nih Dimas. Ulang dong. Guys, pokoknya disiarkan langsung dari Gua Sari tanpa pemancar. Sahabat desa. Sopo deso, sugih sedulur, Sugih. Wawasan.